Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvindra Putra Ardana dari kelas TKK 2A, nomor induk mahasiswa 213304003. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum rangkaian elektronika tentang rangkaian buck-bus converter. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum kali ini. Nah, ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, praktikan dapat memahami prinsip dasar buck-bus converter. Lalu yang kedua, praktikan dapat memahami operasi switching pada rangkaian. Lalu yang ketiga, praktikan dapat menganalisa dan menyimpulkan hasil percobaan. Lalu yang keempat, praktikan dapat mengetahui karakteristik dan performansi rangkaian. Nah, lalu kita ke bagian 2, yaitu dasar teori dari buck-bus converter. Buck-bus converter adalah jenis konverter DC ke DC dan memiliki tegangan output yang besar, mungkin lebih atau kurang dari sama dengan besarnya tegangan input. Buck-bus converter adalah sama dengan rangkaian flyback dan induktor tunggal digunakan sebagai pengganti transformator. Nah, di bawahnya ada contoh dari rangkaian buck-bus converter. Nah, kita selanjutnya ada 2 jenis konverter di buck-bus converter, yaitu buck converter dan yang lainnya adalah bus converter. Konverter ini dapat menghasilkan kisaran tegangan output dari tegangan input. Diagram berikut menunjukkan buck-bus converter dasar. Nah, di sini di bawahnya ada gambar dari rangkaian buck-bus converter saat keadaan on dan keadaan off. Nah, prinsip kerja konverter DC ke DC adalah induktor dalam resistansi input memiliki variasi tak terduga dalam arus input. Jika saklar on, maka induktor memberi makan energi dari input dan menyimpan energi-energi magnetik. Jika saklar ditutup, ia mengeluarkan energi. Rangkaian output kapasitor diasumsikan cukup tinggi daripada konstanta waktu rangkaian RC tinggi pada tahap output. Konstanta waktu yang sangat besar dibandingkan dengan periode switching, dan pastikan bahwa kondisi stabil adalah tegangan output konstan, V output waktu sama dengan V output konstan, dan ada di terminal beban. Ada 2 jenis prinsip kerja buck-bus converter, yaitu buck converter dan bus converter. Nah, untuk buck dan bus itu sudah kita praktikum pada sebelumnya, jadi kita lewat saja. Kita langsung ke rangkaian percobaannya. Kita langsung saja kita buka PESIM. Nah, untuk rangkaian buck-bus converter pada kali ini, kita membutuhkan beberapa komponen, yaitu yang pertama ada tegangan sumber yang diberi nilai 16 volt DC, lalu di bawahnya di sini ada ground, lalu kita ke atas, di sini ada MOSFET. Nah, lalu kita ke bawah, di sini ada gating block yang diberi nilai frekuensi 50.000 Hz atau 50 kHz. Lalu di switching points-nya atau duty cycle-nya, untuk yang pertama ini kita coba di duty cycle 40% atau 0 spasi 144. Lalu di sini ada induktor diberi nilai 40 mikrohenry. Lalu di sini ada ampere meter. Ampere meter di sini. Lalu ada di kanannya ada dioda. Lalu kita ke bawah, di sini ada kapasitor yang diberi nilai 470 mikrofarad. Lalu di kanan ada resistor 1,3 ohm. Lalu kita ke atas yang terakhir ada tegangan output. Nah, di sini kita rangkai seperti ini. Nah, lalu kita simulasikan dengan duty cycle 40%. Nah, dari duty cycle 40% ini didapatkan hasil, yaitu arus dari induktor ini didapatkan. Nah, ini saat disimulasikan memang hasilnya minus. Jadi tidak apa-apa kalau saat disimulasikan hasilnya minus. Tapi saat praktikum nanti, jadi nilai yang minus ini bisa kita ubah jadi positif nantinya. Jadi tidak apa-apa walaupun hasilnya minus saat disimulasi. Nah, lalu kita lanjut. Didapatkan nilai arus induktor atau IL
sama dengan 12,12 sekian-sekian ya. Lalu untuk tegangan outputnya 10,72 volt DC. Lalu kita ke grafiknya. Nah, ini ya, untuk grafik tegangannya ini, karena ini disimulasi nilainya minus, jadi grafiknya itu arahnya ke bawah. Ke bawah. Seharusnya kan ke atas. Jadi kita anggap aja ini ke atas. Ya, dari waktu 0 rentang 0 sampai 0,02 ini terjadi kenaikan tegangan. Dia naik, ada naik turunnya, lalu naik, lalu turun, terus naik lagi sampai 0,02 detik. Nah ini terus dari 0,002 detik ke 0,004 detik ini di outputnya masih dalam keadaan naik turun, tapi dalam rentang kecil daripada yang rentang 0 sampai 0,02 ya. Lalu dari 0,004 mulai menyesuaikan sampai 0,006, lalu dari 0,006 dia mulai stabil sampai 0,01. Lalu kita coba lihat dari grafik dari IL-nya. Nah, ini merupakan dari grafik dari IL-nya. Untuk grafik IL-nya di sini, dari rentang waktu 0 sampai 0,02 terjadi naik turunnya. Dia naik, lalu turun sangat tajam. Ya. Turun sangat tajam, lalu naik lagi. Nah, lalu naik di puncaknya, lalu di 0,002. Lalu dari rentang 0,002 ke 0,04, dia masih dalam keadaan naik turun. Dari 0,002 ini turun, lalu turun tidak jauh, ya lumayan. Lalu naik lagi, naik, lalu mulai stabil. Nah, dari 0,004 sampai 0,06 itu mulai tegangan output, arus induktor atau IL, dia mulai menyesuaikan atau mulai stabil. Lalu dari 0,006 sampai 0,01 detik, dia mulai sudah stabil. Ya. Oke, itu merupakan penjelasan mengenai rangkaian buck-bus converter yang memakai duty cycle yang diberi nilai 40%. Lalu gini kita dapat simpulkan, jika duty cycle yang dipakai kurang dari 50%, maka nilai yang dihasilkan dari tegangan outputnya ini dia lebih kecil daripada tegangan sumbernya. Berarti dia memakai prinsip buck converter. Ya. Lalu oke, dari sini kita langsung lanjut lagi. Jadi ini kita sudah anggap dari jika duty cycle-nya di bawah 50%, maka ini bisa didapatkan, ini merupakan buck converter, prinsip kerjanya. Kalau jika duty cycle-nya di bawah 50%. Lalu kita ubah ini switching points-nya atau duty cycle-nya kita coba ke angka 75% atau 270. Ya, kita coba lalu kita simulasikan. Nah, sebentar. Nah, dari sini dari cycle 75% atau 0 spasi 270 didapatkan arus induktor yaitu 145,03 ampere. Ya, cukup besar, begitu besar ya, cukup besar. Lalu untuk tegangan outputnya didapatkan 48,44 volt DC ya. Sini.
Lalu kita ke grafiknya. Grafiknya di sini untuk grafik IL dari rangkaian buck bus converter, yaitu IL-nya, di sini sangat besar ya, gelombangnya. Kita baca dari rentang waktu 0 sampai 0,002 ini terjadi kenaikan lalu turun. Turunnya tidak terlalu ya, tidak terlalu signifikan. Lalu dari 0,002 ke 0,004 dia terus turun, lalu mulai naik sedikit. Nah, dari 0,004 ke 0,006 dia mulai naik, lalu mulai stabil di sini. Lalu dari 0,006 ke 0,01 dia mulai stabil terus. Ya, lalu didapatkan hasilnya tegangan nilai arus induktornya 145,03 ya. Karena ini memang begitu besar nilai arusnya, jadi gelombangnya besar. Grafiknya, gelombang grafik. Lalu kita coba lihat grafik dari tegangan output. Kita ubah dulu. Nah, di sini dari rentang waktu 0 sampai 0,002 tegangan outputnya itu naik ya sampai puncak sini 0,002. Lalu dari 0,02 ke 0,04 terjadi penurunan, tidak terlalu signifikan. Penurunan. Lalu dari 0,004 ke 0,06 dia mulai naik sedikit saja, sedikit sekali, lalu mulai stabil di sini, stabil. Lalu dari 0,06 ke sampai 0,01 dia mulai terus stabil. Lalu didapatkan tegangan 48,44 volt DC. Lalu dari sini dapat disimpulkan bahwa dari data ini tegangan output yang diperoleh yaitu 48,4 ini lebih besar daripada tegangan sumber yaitu 16 volt DC. Berarti untuk prinsip kerja saat duty cycle-nya 75%, berarti ini dapat disebut prinsip kerjanya yaitu bus converter, yaitu tegangan outputnya lebih besar daripada tegangan sumber. Nah, berarti kita dapat simpulkan jika duty cycle-nya lebih dari 50%, maka rangkaian buck bus converter tersebut memakai prinsip kerja bus converter yaitu tegangan output lebih besar daripada tegangan sumber. Nah, itu merupakan penjelasan dari PESIM. Nah, untuk praktikum kita kali ini, kita coba mengatur 4 duty cycle. Nah, di sini kita ada data pengukurannya. Yang pertama kita coba duty cycle 25%, yaitu atau 0/90. Didapatkan simulasinya 5,34 untuk tegangan outputnya 5,34 volt, lalu arus induktornya didapatkan 4,49 ampere. Lalu yang kedua tadi ya 40% duty cycle 10,72 tegangan output, lalu arusnya 12,12. Lalu untuk duty cycle 60% dapatkan 24,22 terus untuk tegangan output, lalu arusnya 43,81. Untuk duty cycle 75% didapatkan 48,44 untuk tegangan outputnya, lalu arusnya 145,03. Nah, di sini ada data pengeluaran teori, tapi kita ke cara penghitungannya dulu. Nah, di sini tadi gambar-gambar dari percobaan tadi, lalu ada grafiknya juga.
Kita langsung ke data perhitungan. Nah, ini untuk perhitungan secara teorinya. Jadi, untuk mencari tegangan output, dapat kita gunakan rumus Vs, lalu dikali, buka kurung, D per 1 dikurangi D. Nah, D ini itu, dia duty cycle, D ini, lambangnya. Lambang duty cycle D. Nah, langsung kita masukkan aja. Ini kan kita saat 25%, yaitu Vs sama dengan yang kita pakai 16, lalu D-nya itu 0,25, ya, saat 25%, lalu 1 dikurangi 0,25. Didapatkan tegangan outputnya 5,3 volt. Lalu IL-nya, IL itu dapat kita gunakan untuk mencarinya. Kita gunakan rumus, yaitu Vs dikali D, itu tegangan sumber, dikali duty cycle, per R, yaitu tahanannya, lalu dibuka kurung 1 dikurangi duty cycle, buka tutup kurung, lalu pangkat 2. Ya. Nah, lalu sama dengan, kita masukkan aja nilai-nilainya, tegangan sumbernya 16, lalu dikali duty cycle yang dipakai saat 25%, yaitu 0,25, lalu nilai tahanan yang dipakai 1,3 ohm, lalu 1 dikurangi 0,25, pangkat 2. Lalu didapatkan hasil sama dengan 5,47 ampere. Ya, seperti itu dalam mencari nilai tegangan output dan arus pada induktor. Lalu kita kembali ke data perhitungan tadi agar lebih cepat. Nah, untuk teori tadi sudah dijelaskan ya. Untuk yang duty cycle 25%, lewatkan 5,3 volt, lalu arusnya 5,47. Untuk duty cycle 40%, 10,6 volt, lalu untuk arusnya 13,67 ampere. Dan untuk duty cycle 60%, nilai teorinya yang didapatkan tegangan output 24 volt. Maaf, ini belum diganti sepertinya. Kita lihat dulu. Ya, didapatkan dari duty cycle 60%, yaitu 24 volt outputnya. Lalu IL-nya 46,15 ampere. Lalu untuk terakhir duty cycle 75%, dapatkan tegangan output 48 volt dan arusnya 147,69 ampere. Lalu kita langsung ke analisa data. Nah, dari analisa data hasil praktikum tadi, dari praktikum simulasi yang telah dilakukan, dilihat dari tabel hasil percobaan, maka dapat diketahui nilai VO atau tegangan output sangatlah dipengaruhi oleh besarnya nilai duty cycle yang digunakan. Di mana ketika nilai duty cycle yang digunakan kurang dari 50%, rangkaian akan bersifat seperti buck converter, yaitu menurunkan tegangan. Sedangkan ketika nilai duty cycle yang digunakan lebih besar dari 50%, maka rangkaian akan bersifat seperti bus converter, yaitu menaikkan tegangan. Bisa dilihat dari tabel hasil percobaan, ketika nilai duty cycle yang diinputkan sebesar 25% dan 40%, maka akan didapatkan hasil tegangan output atau VO yang lebih kecil dari sumber. Karena rangkaian bersifat buck converter, ya, yang tadi duty cycle yang dipakai 25% dan 40% itu bersifat buck converter karena di bawah 50%. Lalu sedangkan ketika nilai duty cycle yang digunakan 60% dan 75%, maka didapatkan nilai tegangan output yang lebih besar dari sumber karena rangkaian akan bersifat boost converter. Data nilai IL dan VO yang telah didapatkan tadi dari praktikum simulasi tadi antara teori dan praktek memiliki perbedaan yang kecil. Ya, perbedaannya kecil. Kita lihat lagi ke data praktikumnya. Di sini terlihat ya perbedaannya.
Di sini sama lah, perbedaannya hanya 0, VO teori, VO simulasi sama-sama 5,3, tapi sini 5,34. Lebih besar di simulasi. Lalu untuk IL-nya teori 5,47, lalu simulasinya IL 4,49 ampere. Sini lebih besar teori, tapi tidak terlalu besar selisihnya. Jadi masih dapat ditoleransi. Yang lainnya juga sama. Di sini teori 10,6 volt, sini 10,72 lebih besar. Lalu untuk IL-nya di sini 12,12 ampere, di sini 13,67 ampere, dan seterusnya. Pokoknya selisihnya kecil dan masih dapat ditoleransi untuk nilai dari yang didapatkan dari praktikum tadi. Lalu kita yang terakhir ke kesimpulan. Setelah melakukan praktikum buck-bus converter, maka dapat diambil garis besar, yaitu dapat disimpulkan buck-bus converter adalah konverter tegangan DC yang bekerja dengan memadukan prinsip buck converter dan bus converter. Buck-bus converter memiliki keunggulan-keunggulan buck converter dan bus converter. Ia diperlukan manakala tegangan keluaran yang diinginkan tetap berada pada level yang telah ditentukan, meskipun tegangan masukan atau misalnya dari baterai telah merosot hingga ke level yang tidak efektif lagi untuk kinerja sebuah rangkaian konverter. Nah, yang kedua kesimpulannya yaitu buck-bus converter dapat menghasilkan tegangan keluaran atau output yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada sumbernya atau inputannya. Untuk membedakan hasil dari output akan lebih tinggi atau lebih rendah dari inputannya, kita dapat mengatur melalui duty cycle, yang mana jika kita mengatur presentase kurang dari 50%, maka hasilnya akan lebih rendah daripada inputannya. Sebaliknya, jika kita mengatur presentase dari duty cycle, switching lebih dari 50%, maka akan mendapatkan output lebih dari nilai yang diinputkan. Nah, itu merupakan kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan tentang rangkaian buck-bus converter. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai praktikum rangkaian elektronika tentang rangkaian buck-bus converter. Itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.